Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu 29 Maret 2020 kembali karena kasih dan kemurahannya kita boleh bersama-sama ibadah walaupun masih di tempat masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita, sebab kita yakin 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Dia akan hadir menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, membicarakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan. Bukan hal yang mudah bicara pengharapan dalam keadaan situasi yang seperti kita alami pada saat-saat hari terakhir ini. Apa yang masih bisa kita harapkan dalam keadaan seperti ini? Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah yang mungkin sedang terjadi pada setiap kita pada saat ini. Semua usaha mengalami penurunan, bahkan ada yang menutup usahanya sehingga PHK terjadi di mana-mana. Bukan itu saja, anak-anak yang sekolah juga menjadi nggak jelas masa depannya. Diliburkan sampai batas waktu yang tidak kita ketahui. Kapan ini bisa berjalan normal lagi? Dan juga ada begitu banyak orang-orang yang mengurung diri dalam rumahnya, tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya secara normal. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya semakin melonjak tinggi. Sudah harganya tinggi, barangnya juga sulit. Padahal barang itu sangat-sangat dibutuhkan pada hari-hari ini, seperti masker dan juga berbagai alat kesehatan lainnya. Dolar yang semakin naik, ekonomi yang semakin sulit, resesi di depan mata. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, masih ada harapan? Tapi saya mau katakan pada hari ini, puji Tuhan, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu berjanji dan sudah terbukti Dia tepat menepati janjinya. Dalam Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Dahsyat. Artinya apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan, artinya pengharapan itu akan menjadi suatu kenyataan sesuai dengan yang kita inginkan. Konteks daripada Roma 5 ayat yang kelima ini berbicara tentang iman yang benar, mempunyai iman yang benar, iman yang bergantung kepada Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang punya iman yang benar, maka pengharapannya ada janji, tidak pernah mengecewakan. Amin. Tapi bagaimana Pak, lihat keadaan yang sulit seperti ini, untuk masuk dalam pengharapan yang tidak mengecewakan? Ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Secara singkat saya ingin menerangkannya dan menjelaskannya dengan sebutan 3P. 3P biar mudah diingat. Bagaimana kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. P yang pertama, mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Biar istri saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, berbicara tentang iman yang benar. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di sini bukan bicara tentang mahkota yang akan kita dapat, keselamatan yang akan kita dapat. Tapi kemuliaan Allah di sini berbicara tentang hidup saat ini, seperti janji Tuhan. Aku datang dan memberikanmu hidup yang
berkelimpahan. Bukan hanya keselamatan yang Tuhan janjikan. Ada pengharapan yang lebih daripada itu. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan, perlindungan. Hal itulah yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Semua pasti mengharapkan itu. Lanjut ayat 3. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yes, amin. Kalau kita lihat, ternyata pengharapan itu adalah sebuah proses. Ada urutan-urutan untuk mencapai pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya sesuatu hal yang kita harapkan dan kemudian menjadi kenyataan. Ada urutannya. Ada kesengsaraan, ada ketekunan, ada tahan uji. Kesengsaraan berbicara tentang masalah yang mungkin sedang kita hadapi saat-saat ini yang membuat kita menderita. Kesulitan demi kesulitan yang terjadi. Tapi kalau kita punya pengharapan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dalam King James-nya dikatakan, ditulis dengan passion, artinya sabar, kesabaran. Orang yang terus ada dalam kesengsaraan akan menempa hidupnya sehingga punya kesabaran dalam menghadapi masalah itu. Dan bukan hanya kesabaran, ketika kita terus berpengharapan pada Tuhan, akan menimbulkan suatu karakter yaitu tahan uji. Kenapa harus tahan uji? Karena mungkin masalahnya nggak satu. Beres masalah ini mungkin ada datang lagi masalah. Kita tidak boleh keluar rumah, diisolasi di dalam rumah. Timbul masalah yang lain. Bagaimana pendapatan kita? Bagaimana cara kita mencari uang? Belum beres lagi bagaimana anak sekolah kelanjutannya. Ada timbul lagi masalah-masalah ini. Tapi orang yang sudah melatih dirinya dengan kesabaran, dia akan timbul karakter tahan uji. Dia akan kuat terus. Dan dalam keadaan demikian, jika dia tetap berpengharapan dalam Tuhan, jika dia tetap berpengharapan, menaruh harapannya pada Tuhan, akan tiba pada proses yang terakhir, yaitu apa? Pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan. Yang pertama, bagaimana punya pengharapan yang tidak mengecewakan, berbicara tentang sebuah proses. Bersama-sama katakan dengan saya, sebuah proses. Yang pertama adalah proses. Kita harus tahu bahwa ada prosesnya. Bagaimana pengharapan itu bisa tidak mengecewakan, menjadi sebuah kenyataan. Kita masuk dalam yang kedua, yaitu dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18, demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sederhananya, ayat ini berbicara masa depan sebenarnya ada. Dan kalau kita berharap, kita itu nggak kosong harapan itu. Tidak mengecewakan harapan itu. Tidak akan hilang. Dalam King James-nya dikatakan cut off, tidak terputus. Beberapa waktu yang lalu, saya dan istri saya pergi ke kota Jakarta. Kami hendak menuju suatu tempat. Kami belum pernah ke tempat itu. Ketika saya masuk kota Jakarta, saya nyalakan GPS saya ketik nama lokasinya, lalu saya mulai ikuti apa yang GPS itu katakan. Pada awalnya, saya agak bingung, saya ragu, benar nggak nih? Kok dibawa ke jalan sini ya? Harusnya kan, menurut yang saya tahu, itu tidak lewat jalan sini.
Tapi ya sudah, karena saya percaya kepada GPS itu akan membawa ke tempat yang saya tuju, saya coba ikuti. Walaupun bingung, walaupun kayaknya aneh jalannya, saya ikuti. Dan ketika semakin dekat, baru saya terpikir, oh iya betul, ada gedung itu. Berarti jalan ini betul. Tambah saya yakin, tambah saya percaya. Akhirnya saya tiba di tempat tujuan. Karena apa? Saya mengikuti apa yang petunjuk GPS itu katakan. Artinya apa? Saya mempraktekkan apa yang saya percayai. Saya katakan sekali lagi, saya mempraktekkan apa yang saya percayai. Jadi P yang kedua bicara tentang apa? Praktekkan. Gak cukup hanya percaya. Jika saya tanya saudara, apakah percaya masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, tidak akan terputus? Jawabannya yes, aku percaya. Praktekkan. Gak cukup hanya percaya, praktekkan. Saat mempraktekannya pertama kali, mungkin kita bingung. Kok begini ya? Mungkin aneh, jalannya aneh bagi kita. Seperti waktu saya memakai GPS itu. Tapi lakukan, praktekkan terus, pekakan suara Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Maka kita akan tahu pada akhirnya pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita akan tiba di tempat seperti yang kita harapkan. Amin. Karena apa? P yang kedua, praktekkan. Mari kita masuk dalam poin yang ketiga, poin yang terakhir. P yang ketiga, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada Tuhan. Artinya, orang yang diberkati adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, pasti orang yang diberkati. Amin. Pasti orang yang diberkati. Ini berbicara tentang apa? Sebuah prinsip. Kenapa saya katakan sebuah prinsip? Coba ayat yang kelimanya bacakan dari Yeremia 17 tadi. Yeremia 17 ayat 5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita lihat dua hal yang bertolak belakang. Ada dua pilihan prinsip di sini yang muncul. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Dan yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan sesamanya, mengandalkan hartanya, mengandalkan apapun itu di luar Tuhan, maka hidupnya adalah kutuk. Prinsip mana yang kita ambil? Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas, dasar kita bertindak, kerangka berpikir kita. Itulah prinsip. Mana prinsip yang mau kita ambil? Jelas, kita adalah umat-umat Tuhan, pasti kita ingin diberkati. Berkat di sini tidak berbicara hanya materi, tapi berkat di sini bicara tentang suatu hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, walaupun dalam keadaan yang sulit. Itulah berkat Tuhan. Ketika saudara diam saja di rumah, mungkin duit, uang hanya tinggal pas-pasan, tapi ada istrimu, ada anak-anakmu bisa makan bersama walau sederhana. Itulah berkat Tuhan. Tapi ketika saudara banyak mengeluh, lalu berharap di luar Tuhan, saudara mulai mencari jalan di luar Tuhan. Siapa nih yang bisa saya pinjami uang? Kepada siapa saya bisa berharap? Siapa nih yang bisa menolong saya? Atau saudara mungkin lari ke orang pintar, mencari jalan pintas. Percayalah, firman Tuhan yang mengatakan orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan di luar Tuhan, hidupnya ada dalam kutukan. Tapi saya percaya, saudara dan saya jemaat Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan. P yang ketiga, berbicara tentang sebuah prinsip hidup. Agar kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan.
Kita harus punya prinsip hidup yang jelas. Pada siapa pengharapan itu kita taruh? Dan kita sudah temukan jawabannya, yaitu di dalam Kristus. Yang ketiga adalah prinsip. Sebagai penutup, kembali saya ingatkan, walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini, di mana kita sedang berperang melawan sebuah virus COVID-19 ini, tapi percayalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman. Kita ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pahami 3P. Ada proses. Praktekkan, walau sulit, praktekkan. Percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, punya prinsip. Sebagai asas kita bertindak, asas kita berpikir, bahwa kita hanya mau menaruh pengharapan kita hanya pada Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.